semuanya? Siap. Selamat siang buat kita semuanya. Siap. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Jadi di sini kami dari kelompok 2 nantinya akan membacakan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tetapi di sini kami minta kepada teman-teman semuanya agar tetap kondusif dan tidak ribut agar pembelajaran kita berjalan lancar dan baik. Oke, baik. Pertama di sini kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama, perkenalkan nama saya Feby Valencia Manihuruk, NPM 155. Dan selanjutnya teman saya. Perkenalkan, nama saya Yunita Sidolu, NPM 2001-01-01. Perkenalkan, nama saya Siti Nabila, NPM 1. Saya NPM 130. Saya Yunita Sidolu, NPM 140. Nama saya Nabila Talarida Sebulian dengan NPM 135. Perkenalkan, nama saya Nabila Talarida, NPM 150. Perkenalkan, nama saya Nova Angelin Tagao dengan NPM 131. Saya Nagita Tampubono dengan NPM 162. Baiklah, berikutlah nama-nama dari kami penyaji. Baik, di sini kita akan membahas tentang konsep statistika inferensial. Di mana nantinya kita akan membahas yang pertama itu ada pengertian statistika. Saya ulangi, yang pertama itu ada pengertian statistik inferensial, yang kedua ada fungsi statistika inferensial, yang ketiga ada pengertian pengujian hipotesis, yang keempat ada kegunaan pengujian hipotesis, yang kelima prosedur pengujian hipotesis, dan yang terakhir atau yang keenam itu ada syarat signifikan. Baik, kita masuk ke pengertian statistik inferensial yang akan dijelaskan oleh saudari Yunita Sidolu. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian statistik inferensial. Bisa juga kita lihat di slide. Pengertian statistika inferensial adalah serangkaian teknik yang digunakan untuk mengkaji, menafsir, dan mengambil kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dan sampel untuk menggambarkan karakteristik atau ciri dari suatu populasi. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dari pengertian statistik inferensial, yaitu yang pertama, banyaknya subjek penelitian. Yang dimaksud dengan jika populasi ada 1000, maka sampel yang diambil jangan hanya 5, namun diusahakan lebih banyak seperti 10 atau 50. Yang kedua itu keadaan penyebaran data. Dalam hal ini kita perlu memperhatikan bahwa pengambilan sampel harus merata pada bagian populasi. Selanjutnya kita masuk ke fungsi statistika inferensial, yang dimana nanti akan dijelaskan oleh saudari Yusna. Nah, selanjutnya itu fungsi statistika inferensial, yang dimana statistika inferensial atau disebut juga induktif adalah statistika yang bertujuan untuk menafsir secara umum suatu populasi dengan menggunakan hasil sampel, dimana termasuk di dalamnya teori penafsiran dan pengujian teori. Statistika digunakan juga untuk yang pertama generalisasi dari sampel populasi, uji hipotesis atau juga membandingkannya. Yang kedua uji hipotesis atau kesamaan dan menghubungkan, yaitu uji keterkaitan kontribusi. Selanjutnya kita masuk ke pengertian pengujian hipotesis yang akan dijelaskan saudari Tiara. Baiklah, saya akan melanjutkannya. Saya akan menjelaskan tentang pengertian pengujian hipotesis. Statistika akan diterima jika hasil pengujian membenarkan pernyataan dan akan ditolak jika terjadi penyakit di kenyataannya. Selanjutnya, pengertian pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang dilakukan dengan tujuan memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis tersebut. Yang artinya, hipotesis itu adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol maupun dari data observasi. Dan dalam hipotesis juga diputuskan risiko itu tidak pasti atau benar dan salah, dan dapat menimbulkan suatu resiko. Dengan adanya uji hipotesis, pembuatan keputusan atau pemecahan persoalan
dan baik. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita masuk dengan kegunaan pengujian hipotesis yang akan dijelaskan oleh saudari Iren. Baik, sekarang kita masuk kepada kegunaan pengujian hipotesis. Fungsi atau kegunaan hipotesis yang disusun dalam suatu rencana penelitian, setidaknya saya akan menjelaskan dua. Yang pertama, hipotesis memberikan penjelasan sementara tentang gejala-gejala serta memudahkan keluasan pengetahuan dalam suatu bidang. Maksudnya itu seperti dapat sampai pada pengetahuan yang dapat dipercaya mengenai masalah pendidikan. Peneliti harus melangkah lebih jauh daripada sekedar mengumpulkan fakta yang berserakan. Contohnya, seorang peneliti harus mencari semua informasi fakta agar menghasilkan suatu kesimpulan. Yang kedua itu masuk kepada hipotesis, memberikan suatu pernyataan hubungan langsung dapat diuji dalam penelitian. Contohnya, seorang peneliti mencari suatu pernyataan yang dimana dalam suatu pernyataan tersebut mempunyai dua variabel. Contohnya, seorang peneliti mencari sebuah permasalahan seorang guru dan seorang siswa. Contohnya, seorang guru ini membuat sebuah pernyataan di dalam kelas, lalu di sini guru akan mencari atau melihat bagaimana kemampuan peserta didik atau sebuah kemampuan siswa. Sekian dari pemaparan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Nolita. Baiklah, saya akan melanjutkan dari yang dijelaskan oleh saudari Iren. Yang ketiga itu ada hipotesis memberikan arah penelitian. Hipotesis merupakan tujuan khusus Dengan demikian, hipotesis menentukan sifat-sifat data yang diperlukan untuk menguji pernyataan tersebut. Nah, secara sederhana, hipotesis menunjukkan kepada para peneliti apa yang harus dilakukan. Hipotesis dapat memberikan dasar dalam penelitian sampel serta prosedur penelitian yang harus dipakai. Hipotesis juga dapat menunjukkan analisis statistik yang diperlukan dan hubungannya yang harus menunjukkan analisis statistik yang diperlukan agar ruang lingkup studi tersebut tetap terbatas. Nah, yang keempat itu ada hipotesis memberikan kerangka untuk melaporkan kesimpulan penyelidikan. Hipotesis ini akan sangat memudahkan peneliti jika mengambil setiap hipotesis secara terpisah dan menyatakan kesimpulan yang relevan dengan hipotesis tersebut. Artinya itu, peneliti dapat menyusun bagian laporan tertulis di seputar jawaban-jawaban terhadap hipotesis semula, sehingga membuat penyajian ini lebih berarti dan mudah dibaca. Sekian. Selanjutnya kita masuk ke prosedur pengujian hipotesis yang akan dijelaskan oleh saudari Rayani. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pengujian hipotesis, yang dimana pengertian dari pengujian hipotesis statistik adalah langkah yang digunakan dalam menyelesaikan pengujian hipotesis tersebut. Nah, ada 6 langkah-langkah dalam prosedur pengujian hipotesis. Di sini saya akan menjelaskan 3 langkah-langkah pengujian hipotesis. Yang pertama yaitu menentukan formulasi hipotesis. Nah, formulasi hipotesis yaitu menentukan formulasi hipotesis atau perumusan hipotesis statistik. Ini dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama hipotesis nol atau nihil bisa ditulis sebagai H0 atau hipotesis nol atau nihil. Yang kedua yaitu hipotesis alternatif atau tandingan, yaitu H1 atau bisa juga disebut HA atau hipotesis alternatif. Nah, yang dimana yang pertama H0 ataupun hipotesis nol ini adalah
dirumuskan sebagai suatu pernyataan yang akan diuji. Hipotesis nol tidak memiliki perbedaan atau perbedaannya nol dengan hipotesis sebenarnya, yang bisa ditulis sebagai hipotesis nol sama dengan theta sama dengan theta nol. Yang kedua yaitu hipotesis alternatif. Nah, hipotesis alternatif ini yang dimaksud di mana hipotesis yang dirumuskan sebagai lawan atau tandingan dari hipotesis nol. Dalam penyusunan hipotesis alternatif dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, H1 menyatakan bahwa harga parameter lebih besar dari harga yang dihipotesiskan. Bisa ditulis H1 sama dengan theta lebih besar dari theta nol. Jadi ini diturunkan dari H0 ataupun hipotesis nol yang dari H0 sama dengan theta yang sama dengan theta nol. Jadi dia diturunkan menjadi H1 sama dengan theta lebih besar dari theta nol. Jadi yang kedua yaitu dari hipotesis alternatif, H1 menyatakan bahwa harga parameter lebih kecil daripada harga yang dihipotesiskan, yang dapat ditulis dari H1 sama dengan theta lebih kecil dari theta nol. Yang ketiga yaitu H1 menyatakan bahwa harga parameter tidak sama dengan harga yang dihipotesiskan, di mana dapat kita tulis menjadi H1 sama dengan theta sama atau tidak sama dari theta nol. Jadi apabila hipotesis nol diterima benar, maka hipotesis alternatif atau H1 ataupun HA ditolak. Demikian pula sebaliknya, jika hipotesis alternatif HA atau H1 diterima benar, maka hipotesis nol atau H0 ditolak. Selanjutnya yang kedua, memilih statistik uji. Memilih statistik uji yang sesuai dengan asumsi sebaran populasi dan skala pengukuran data. Berdasarkan ini, uji statistik yang dipilih sebaiknya yang terkuat untuk mengurangi peluang terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan uji T, uji Z, uji X pangkat 2, dan F atau yang lainnya. Bagi peneliti dan pengguna statistika, berkonsultasi dengan ahli statistika merupakan cara yang lebih baik. Yang ketiga yaitu menentukan taraf nyata atau alfa. Taraf nyata adalah besarnya batas toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya. Nah, besaran yang sering digunakan untuk menentukan taraf nyata nyatakan dalam persen. Bisa kita tulis yaitu yang pertama yaitu 1%, atau jika kita desimalkan menjadi 0,01. Yang kedua yaitu 5% yang menjadi 0,05. Yang ketiga yaitu 10% menjadi 0,1. Nah, sehingga taraf nyata yang dituliskan sebagai delta. Jadi di depannya ini dibuat delta. Cuman yang dipakai yang dipakainya itu tidak yang persen, melainkan yang sudah didesimalkan. Jadi dia disebut alfa 0,01, lalu alfa 0,05, lalu alfa 0,1. Nah, besarnya nilai alfa tergantung pada keberanian pembuat keputusan. Dalam hal ini, beberapa besarnya kesalahan akan menyebabkan resiko yang akan ditolerir. Besarnya kesalahan tersebut sebagai daerah kritis pengujian atau critical region of a test, atau daerah penolakan atau region of rejection. Nah, nilai alfa yang dipakai sebagai taraf nyata digunakan untuk
menentukan nilai distribusi yang digunakan pada pengujian. Misalnya distribusi normal atau Z, distribusi T, dan distribusi X pangkat 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nova. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang langkah pengujian hipotesis yang keempat, yaitu menentukan kriteria pengujian. Kriteria pengujian ini merupakan bentuk pembuatan keputusan dalam menerima atau menolak hipotesis nol atau yang dilambangkan dengan HO. Dengan cara membandingkan nilai alfa dengan nilai uji statistiknya sesuai dengan bentuk pengujiannya. Yang dimaksud dengan bentuk pengujian adalah sisi atau arah pengujian. Yang kelima bisa kita lihat slide, yaitu menentukan nilai uji statistik. Nilai uji statistik ini merupakan rumus-rumus yang berhubungan dengan distribusi tertentu dalam pengujian hipotesis. Uji statistik ini merupakan perhitungan ukuran sampel yang diambil secara random dari sebuah populasi. Misalnya dalam pengujian parameter populasi atau yang biasanya populasi ini dilambangkan dengan B. Yang kemudian akan dihitung statistik sampelnya atau yang dilambangkan dengan S. Yang terakhir yaitu membuat kesimpulan. Pembuatan kesimpulan ini merupakan penetapan keputusan dalam hal penerimaan atau penolakan hipotesis nol atau yang dilambangkan dengan HO, yang dimana sesuai dengan kriteria pengujiannya. Pembuatan kesimpulan dilakukan setelah membandingkan nilai uji statistik dengan nilai alfa atau nilai T. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang tarif signifikan, di mana nanti di sini akan dijelaskan oleh Saudari Nadia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang taraf signifikan. Taraf signifikansi sangat penting dalam penggunaan metode statistika guna menguji potensi penelitian. Kesimpulan penelitian yang disampaikan oleh metode statistik tidak dapat ditopang oleh taraf kepercayaan mutlak 100%. Karena itulah, penelitian harus memberi sedikit peluang untuk salah dan menolak hipotesis. Pusatnya peluang untuk salah menolak hipotesis inilah yang disebut sebagai taraf signifikansi. Waktu seorang peneliti menyatakan penolakan terhadap hipotesis ini, harus dipahami bahwa penolakan itu mengandung risiko salah sebesar suatu taraf signifikansi. Penolakan yang didasarkan pada taraf signifikansi yang kecil tentu saja lebih dapat dipercaya daripada penolakan yang didasarkan pada taraf signifikansi yang besar. Lalu tidak berarti bahwa taraf signifikansi yang kecil selalu lebih tepat untuk digunakan daripada taraf signifikansi yang besar. Baik teman-teman semuanya, berikut hasil presentasi kami. Di sini kita akan lakukan sesi tanya jawab, di mana di sini kami membuka 2 sesi. Yang pertama ada 2 orang dan sesi yang kedua juga ada 2 orang. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Sesi 1 kami buka. Kepada Saudari Indah kami persilahkan. Pada bagian pengujian hipotesis, apa yang perlu diperhatikan dalam pengujian hipotesis sehingga kita bisa menentukan uji hipotesis apa yang harus digunakan? Baik, kepada Saudari Indah, tolong ulang pertanyaannya dengan ramah. Pada bagian pengujian hipotesis, apa yang perlu diperhatikan dalam pengujian hipotesis sehingga kita bisa memutuskan uji hipotesis apa yang harus digunakan? Baik, perkenalkan nama saya Rani Rosida Putra, NPM 210 118.
Jelaskan. Kepada saudari Ramulia, tolong diulang sekali lagi. Mengapa statistika inferensial itu sangat dibutuhkan oleh seorang guru? Lalu mengapa dalam statistika inferensial kita perlu melakukan uji hipotesis? Jelaskan. Baik, terima kasih kepada saudari Ranta. Baik teman-teman, kami dari kelompok 2 atau teman-teman saya akan menjawab pertanyaan dari 2 penanya. Kepada teman kelompok, saya persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Indah, yaitu apa yang perlu diperhatikan dalam pengujian hipotesis sehingga kita bisa memutuskan uji hipotesis apa yang harus digunakan. Yang pertama, dalam pengujian hipotesis itu yang sangat penting yaitu yang pertama, hipotesis yang diturunkan dari suatu teori harus sesuai dengan tujuan penelitian. Yang kedua, hipotesis yang akan diuji harus dapat diuji. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa salah satu karakteristik dari hipotesis adalah hipotesis tersebut dapat dilakukan pengujian penelitian. Yang ketiga, hipotesis harus sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan. Di sini maksudnya jawaban sementara terhadap masalah yang sedang dianalisis harus bersifat praduga atau dugaan sementara, karena masalah tersebut harus dibuktikan kebenarannya sesuai dengan fakta dan kaidah pengetahuan yang ada. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Nova telah menjawab pertanyaan dari saudari Indah. Kepada kelompok, adakah yang ingin menambahi jawaban dari saudari Indah? Baik, di sini saya akan menambahi jawaban dari teman saya. Itu pertanyaannya, apa yang perlu diperhatikan dalam pengujian hipotesis sehingga kita bisa memutuskan uji hipotesis apa yang harus digunakan. Yaitu hipotesis harus sederhana, di mana ketika melakukan sebuah hipotesis itu harus sederhana dan tidak bisa berbelit-belit agar mendapatkan kesimpulan yang lebih baik. Yang kedua itu hipotesis harus menerapkan fakta atau fenomena, di mana dalam melakukan hipotesis seperti yang sudah kami jelaskan tadi harus menerapkan fakta-fakta atau mengumpulkan data-data yang sudah pasti dan tidak bisa dikarang-karang. Sekian dari penambahan jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman kelompok kami. Baik, apakah saudari Indah dapat menerima jawaban dari kelompok kami? Baik, saya dapat menerima. Baik, terima kasih kembali buat teman kami Indah. Selanjutnya, teman kelompok 2 akan menjawab pertanyaan teman kami yang bernama Ranita. Teman kami persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan kita. Pertanyaannya, mengapa statistika inferensial itu sangat dibutuhkan oleh guru dan mengapa dalam statistika inferensial kita perlu melakukan hipotesis? Sebagai calon pendiri, sebetulnya kita penting untuk mengetahui tentang statistika inferensial yang mana nantinya bisa kita berikan kepada peserta didik. Dan dengan adanya statistika inferensial ini, guru mengharapkan hasil pengukuran yang akurat dan cepat dan mampu menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Dan mengapa statistika inferensial itu membutuhkan hipotesis? Yaitu karena bertujuan untuk melihat apakah peraturan statistika tersebut digunakan dapat tertarik menjadi kesimpulan yang lebih luas dalam populasinya, dan ukuran statistika tersebut dibandingkan dengan pola distribusi populasi yang sebagai normanya. Terima kasih. Apakah ada dari kelompok ini menambahi jawabannya? Baiklah, saya akan menambahi jawaban dari saudari Tiara. Yang pertanyaan itu, mengapa statistika inferensial itu sangat dibutuhkan oleh seorang guru? Lalu mengapa dalam statistika inferensial itu kita perlu melakukan uji hipotesis? Nah, statistika inferensial sangat dibutuhkan oleh seorang guru karena statistika inferensial ini hadir untuk mempermudah kita sebagai guru dalam mengestimasi populasi. Penggunaan statistika inferensial ini memang lebih menantang, tetapi efisiensi yang dihadirkan sangat membantu kita
dalam berbagai survei atau penelitian. Nah, jadi statistika diferensial sangat dibutuhkan bagi guru dan wajib dipahami. Nah, yang kedua itu statistika diferensial itu perlu dilakukan uji hipotesis untuk melihat apakah ukuran statistika yang digunakan dapat ditarik menjadi kesimpulan yang lebih luas dan dalam populasi. Sekian dari saya. Baik, apakah saudari Ranita dapat menerima jawaban dari kelompok kami? Baik, terima kasih buat saudari Tiara. Terima kasih kembali buat saudari Ranita. Selanjutnya kita masuk kepada sesi 2. Kepada penanya sesi 2 kami persilahkan. Kepada saudari Ramelia saya persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ramelia Bukaresma, NPM 20010134. Di sini saya ingin bertanya, mengapa statistika inferensial disebut sebagai statistika induktif atau statistika penarikan kesimpulan, dan coba jelaskan manfaatnya. Baik, kepada saudari Ramelia, tolong diulangi pertanyaannya sekali lagi. Mengapa statistika inferensial disebut sebagai statistika induktif atau statistika penarikan kesimpulan, dan jelaskan manfaatnya. Baik, terima kasih kepada saudari Ramelia. Maaf, sekali lagi diulangi pertanyaan. Mengapa statistika inferensial disebut sebagai statistika induktif atau statistika penarikan kesimpulan? Baik, terima kasih kepada saudari Ramelia. Selanjutnya kepada penanya kedua kami persilahkan kepada saudari Hendy. Baik, di sini dikatakan, perkenalkan nama saya Daniel Perdasaragi, NPM 20010145. Dikatakan pada makalah kalian halaman 7, pada pengertian inferensial ada dikatakan contoh lain pada industri manufaktur. Coba kalian jelaskan apa maksudnya dan berikan contohnya. Kepada saudari Hendy, tolong diulangi pertanyaannya dengan pelan-pelan. Dikatakan pada makalah kalian halaman 7, pada pengertian inferensial ada dikatakan contoh lain pada industri manufaktur. Coba kalian jelaskan apa maksudnya dan berikan contohnya. Baik, terima kasih kepada saudari Hendy. Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari sesi kedua. Kepada kelompok saya persilahkan. Baik, saya Ismail Hasarimu akan menjawab pertanyaan dari saudari Ramelia. Di mana pertanyaannya, mengapa statistika inferensial disebut sebagai statistik induktif atau statistik penarik kesimpulan, dan apa manfaatnya? Dalam statistika inferensial, dalam penundaan parameter, membuat hipotesis serta melakukan pengujian hipotesis tersebut sehingga sampai pada kesimpulan yang berlaku. Metode ini juga disebut juga statistika induktif karena kesimpulan yang ditarik didasarkan pada informasi dan sebagai data saja. Apakah ada dari kelompok yang menambahi jawaban? Baiklah, sini saya akan mengambil jawaban dari saudara Ramelia tentang manfaat statistika inferensial. Nah, manfaat statistika inferensial yaitu yang pertama, membuka peluang untuk mengeneralisasi temuan ke dalam populasi dengan lingkup yang lebih luas. Lalu hipotesis memberikan penjelasan tentang gejala-gejala serta mempermudah keluasan pengetahuan dalam satu bidang. Lalu hipotesis memberikan suatu pernyataan hubungan langsung yang dapat diuji dalam penelitian. Lalu yang selanjutnya, hipotesis memberikan arah kepada penelitian. Selanjutnya, statistika inferensial juga boleh dengan menggunakan statistika inferensial bisa bermanfaat bagi kita untuk menilai dampak yang relatif yang terjadi pada program dengan membantu menilai seberapa kuat hubungan antar variabel atau independen dari variabel efek ataupun dependen. Nah, sekian dari tambahan saya sangat berterima kasih.
Baik, terima kasih kepada kelompok. Apakah Saudari Ramelia dapat menerima jawaban dari kelompok 2? Baik, terima kasih. Saya dapat menerima jawaban. Baik, terima kasih kepada Saudari Ramelia. Selanjutnya kita akan kelompok akan menjawab pertanyaan yang kedua. Baiklah, saya ini Kusbidullah akan menjawab pertanyaan dari saudara ini. Yang mana pertanyaannya? Dikatakan pada makalah kalian halaman 7 pada pengertian diferensial, ada dikatakan contoh lain pada industri manufaktur. Coba kalian jelaskan apa maksudnya dan menunjukkan contohnya. Industri manufaktur adalah suatu industri yang mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang setengah jadi menjadi barang jadi. Perusahaan manufaktur juga dikenal sebagai perusahaan yang menyediakan produk yang dibutuhkan oleh pasar. Dan contohnya yang diambil dari industri diferensial adalah 1. Tekstil dan garmen, 2. Otomotif, 3. Elektronik, 4. Makanan dan minuman, 5. Kerajinan. Baik, apakah ada teman yang ingin menambahi? Baik, terima kasih. Di sini kami akan menambah satu penanya lagi kepada teman-teman yang ingin bertanya. Kami persilahkan kepada Saudari Meriala, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Meriala Sulaim dengan SPM 2009 akan memberikan pertanyaan. Pada sesi kelompok menjadi bagian F, yaitu syarat signifikan, dikatakan sangat penting dalam penggunaan metode statistika guna menguji hipotesa penelitian. Dan ini saya tanyakan, mengapa tingkat signifikansi harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum melakukan pengujian hipotesis? Terima kasih. Baik, kepada Saudari Meriala, tolong diulangi pertanyaannya dan intinya saja yang ditanyakan. Mengapa tingkat signifikansi harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum melakukan pengujian hipotesis? Terima kasih kepada Saudari Meriala. Apakah teman dari kelompok 2 ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Saudari Meriala? Saya persilahkan. Baiklah, saya Nada Berkatan Kubola ingin menjawab pertanyaan dari saudari Meriala. Pertanyaannya, mengapa tingkat signifikan harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum melakukan pengujian hipotesis? Karena semakin tinggi taraf signifikansi yang ditetapkan, maka akan semakin tinggi pula derajat kepercayaan terhadap hasil suatu penelitian. Hal ini dimaklumi karena taraf signifikansi berhubungan dengan ambang batas kesalahan suatu penguji hipotesis itu sendiri. Baik, apakah ada lagi yang ingin menambahi? Oke, baik, sepertinya tidak ada. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menanyakan kepada kami kelompok 2. Selanjutnya kita masuk ke sesi kuis, di mana dikerjakan di dalam selembar kertas, dibuat nama dan NPM-nya. Tolong ditulis dengan jelas agar kami dapat memeriksanya dengan baik. Terima kasih. Nanti ada tambah waktu kalau diisi. Yang kumpulan Lebih kurang biar sama. Udah siap semuanya? Ya, sayang. Ya. Udah, kita masuk ke soal yang pertama. Langsung ke intinya aja, kayak dengan jelaskan pengertian rumah. Rumah adalah rumah tinggal.
Tenang aja, nilai kalian aman. Ke soal yang pertama. Baik, selanjutnya kita lanjut ke nomor 2. Yang pertanyaannya, jelaskan apa keuntungan menerapkan statistika inferensial. Jangan nelpon-nelpon ya. Action. Baik, kepada teman-teman semua yang sudah siap menjawabnya bisa dikumpulkan kepada kami teman-teman kelompok 2. Kepada teman kelompok 2 silakan dikumpul jawaban dari teman-teman sekalian.